Lalu memastikan setiap lagu yang kita akhirnya rekam dan bawakan untuk jemaat itu harus biblical, harus alkitabiah. Kalau denger ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, misalnya penulis lagu rohani cerai atau ternyata sexual issue segala, of course sedih, saya juga sedih, tetapi halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Joy Manik di YouTube channel Beritakan Kebenaran. Iman yang sejati selalu akan mencari pengertian. Oke, hari ini kita akan membahas tentang musik gereja guys. Dan saya yakin ini juga menjadi hal yang penting buat kita, karena kita hampir setiap minggu datang ke gereja dan memuji nama Tuhan. Bahkan setiap hari kita memuji nama Tuhan. Ada banyak lagu-lagu Kristen yang ada di sana yang mungkin kita nggak tahu dan kita nggak paham. Ada banyak orang yang tanya apakah semua lagu Kristen itu adalah lagu yang layak dipakai untuk memuji nama Tuhan. Sebelum teman-teman melanjutkan nonton video ini, silakan pencet tombol like, lalu share video ini sebanyak mungkin, dan kemudian subscribe YouTube channel ini supaya kita bisa mendukung pelayanan ini dan menjadi berkat buat banyak orang. Nah teman-teman sekalian, saya waktu itu dikasih kesempatan yang sangat luar biasa oleh Tuhan, yaitu berbincang-bincang dengan Billy Simpson. Anda tahu dong Billy Simpson, seorang yang dipakai Tuhan untuk menyanyikan pujian, menciptakan lagu-lagu yang sangat memberkati banyak orang. Suaranya sangat baik, lagunya juga luar biasa. Dan teman-teman yang belum mendengarkan lagu yang terbaru singlenya bisa langsung ke YouTube channelnya Billy Simpson. Ada lagu yang sangat luar biasa, yaitu lagu Focus dan For Your Many Blessings. Dan sebagai informasi saja, lagu tersebut semua hasilnya akan didonate untuk teman-teman kita yang bergerak di kedokteran, yang berjuang melawan COVID-19 di rumah sakit yang ada di Indonesia. Dan kali ini kita akan mencoba untuk mereview sedikit tentang apa yang sudah kita percakapkan sebelumnya, dan kemudian saya akan memberikan beberapa pendapat saya juga, karena waktu itu waktunya sangat mepet banget, tapi saya yakin ini juga boleh menolong kita untuk semakin banyak wawasan, semakin banyak masukan dengan satu tujuan, yaitu iman yang sejati, mendorong kita untuk semakin mengerti Tuhan, memahami Tuhan, dan dari sana kita belajar untuk mencintai Tuhan dengan cara memuji Tuhan walaupun di tengah kesulitan hidup yang kita sedang hadapi saat ini. Sekolah minggu ya, nggak mungkin kita mengajarkan sesuatu ke teman-teman di sekolah minggu, sesuatu yang kita ajarkan di ibadah pasangan pernikahan gitu, nggak mungkin. Jadi kita yang harus jemput bola gitu. Itu untuk notasi, jadi kita harus menurut saya harus bikin sederhana dan semudah dan sekeci mungkin. Kalau secara syair itu I think it's everything. Kalau saya disuruh pilih mana yang lebih penting, syair lebih penting. Karena it's all about the words. Lagu yang saya juga terlibatkan di songwriting team di gereja kami di Jakarta. Dan kita selalu memastikan setiap lagu yang kita akhirnya rekam dan bawakan untuk jemaat itu harus biblical, harus alkitabiah. Nggak boleh merupakan interpretasi atau curhatan dan sebagainya, tetapi secara Alkitab harus bisa dipertanggungjawabkan. Semuanya itu sesuai dengan ayat firman Tuhan, sesuai dengan nilai-nilai Kristus, karena it's all about the Bible. Apa yang kita lakukan di hari Minggu itu semua tentang Alkitab. Jadi syair buat saya sangatlah penting. Notasi ada untuk membantu syair tersebut bisa masuk ke hati para pendengar. Iya, ini thank you Bill, masukannya luar biasa. Ini pertanyaan ini muncul nih gara-gara orang-orang seperti Budian ini sih sebenarnya. Kalau ada lagu rohani, syair dan notasinya baik, tapi pencipta lagunya hidupnya nggak baik, ya katakanlah ekstrim, ada diri, lalu mungkin jadi nggak Kristen lagi dan lain sebagainya. Nah menurut gimana lagunya bisa dipakai? Personally, tanpa gini, I speak for myself ya. Saya bicara atas nama saya sendiri. Setiap lagu
yang Yes, saya yes. karyakan, yang hari ini orang-orang bisa denger, semuanya bisa nyanyiin, pergi ke Spotify bisa dengar, ke YouTube ada. For me, all the songs yang saya tulis sendiri ataupun sama teman-teman, semua itu milik Tuhan. Semua itu kembali ke Tuhan, milik Tuhan. I don't think, saya rasa saya tidak berhak dan layak untuk take ownership sedikit pun. Karena at the first place, di tempat pertama sewaktu saya pun bisa menulis lagu itu semua karena Tuhan, karena talenta yang Tuhan taruh di dalam hidup saya. Tuhan titipkan talenta tersebut, bisa nulis lagu, bisa nyanyi. Terus seringkali kita menulis lagu keluar dari pengalaman. Semua pengalaman bisa terjadi karena Tuhan yang izinkan dalam kehidupan saya. Jadi Tuhan yang ambil it's all ownership-nya 100% milik Tuhan. Saya cuman vessel saja. Saya sama halnya dengan Daud juga cuman vessel saja. Hari ini kita nggak menyembah Daud, tetapi Tuhan pakai kehidupan Daud, Tuhan pakai hidupnya untuk bisa mengeluarkan sebegitu banyak mazmur untuk Tuhan. Seringkali kita manusia fokus sama personil ya, lalu kita sibuk mengkritik kenapa dia ya hidupnya kayak gitu, dia nggak jaga dan lain sebagainya. Ya buat saya kita tetap fokus sama karyanya ya. Lalu kalau tentang jaga hidup atau tidak, I will take care of my own life. Saya bertanggung jawab untuk jaga hidup saya, istri saya, anak-anak saya, orang-orang yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saya, and that's it. Kita harus, I think kita juga harus menerima fakta bahwa the world is far from perfect, apalagi saat-saat sekarang ya. Kelihatan sekali makin ngawur dunia itu kita harus akuin, itu terbuka aja bahwa dunia makin ngawur, apalagi dan puji Tuhan ya Indonesia nggak seberapa ngawur, tapi negara-negara lain kayak makin jauh gitu daripada Tuhan. Bahkan saya kemarin baca artikel bahwa jemaat-jemaat Tuhan di Amerika mulai meninggalkan gereja karena mereka, jangankan sebelum COVID, jangankan pas COVID, sebelum COVID aja mereka sudah mulai banyak yang nggak pergi ke gereja. Sekarang semakin karena COVID, online service banyak yang nggak suka, banyak yang yang merasa kayaknya hidup terlalu berat dan lain sebagainya. Mereka mulai nggak. Itu yang saya baca di artikel, dan banyak sekali teman-teman saya di Amrik juga yang confirm bahwa hal itu tepat. Jadi memang the world is far from perfect. Banyak sekali orang yang tersesat, dan ya for me ya kita jangan fokus ke merekanya ya, tetapi ya kita kalau misalnya ada lagu ya it's about the song, tetapi ya kalau misalnya Kak Joy nanya, saya memang kebetulan lagu-lagu yang saya suka denger so far sih yang nulis sampai sekarang orang-orangnya sih belum kedengeran apa-apa. Cuman kan kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu ya kita di rumahnya kayak gimana dan lain sebagainya. Dan menurut saya bukan porsi kita untuk cari tahu juga. Itu hidupnya dia. Orang punya, semua orang dewasa, mereka bisa membuat keputusannya sendiri. Kalau denger ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, misalnya penulis lagu rohani cerai atau ternyata sexual issue segala, of course sedih, saya juga sedih, tetapi ya ini dua hal berbeda lah ya. Ini jadi bahas tentang kehidupan, padahal sekarang lagi bahas tentang karya ya. Buat saya sih karya sama orangnya nggak ada hubungannya ya. Maksudnya Daud juga nggak sama sekali jauh dari sempurna kehidupannya gitu. But I think kita fokus aja lah sama, kalau kita nyanyi, kita nyanyiin ke Tuhan, gak usah pikirin songwriternya. Dan saya juga nggak berharap orang-orang sewaktu nyanyiin sampai akhir hidupku atau Immanuel, Yesus mulia, harapanku, mikirin saya. Nggak juga, nggak usah, mikirinnya Tuhan aja. Oke, thank you Bill. Oke, kalau Budian gimana Budian? Pendapatnya gimana Budian? Saya yakin waktu seorang penulis lagu itu
menulis lagu untuk Tuhan, dia itu menerima inspirasi dari Tuhan. Jadi Tuhan menempatkan sesuatu di dalam hatinya sehingga dia harus ekspresikan itu di dalam karyanya. Dan pada waktu itu dalam proses itu sebenarnya Tuhan bekerja dalam hidupnya. Jadi kesaksiannya ini bisa hidup gitu. Nah, apabila dia mengalami ya sesuatu tadi, misalkan ya cerai lah, atau tiba-tiba jadi berubah haluan, jadi ya maksudnya LGBT dan lain sebagainya, atau melakukan satu kriminalitas, itu saya yakin anugerah Tuhan tuh tetap ada untuk dia juga gitu. Mungkin juga proses bagi dia untuk belajar dalam pengenalannya akan Tuhan gitu. Karena kita nggak boleh menjudge orang itu. Tapi pada waktu kita menyanyikannya, kita melihat karyanya, tapi ya misalkan sampai itu mengganggu kita juga gitu ya. Jadi kayak, aduh kok orang ini begini, aduh aku nyanyi kok jadi aku nggak bisa relate lagi gitu, karena kok keseharian orang itu seperti itu. Ya kita mesti kembali kepada Tuhan. Maksudnya kita berdoa kepada Tuhan, bagaimana aku bisa mengekspresikan pujian ini dengan kondisi seperti ini. Jadi kembali lagi seperti itu. Sebelumnya saya akan membacakan Mazmur nomor 103 yang mengatakan demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Ia memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Menarik banget karena Daud pada bagian ini mengatakan bahwa mereka memuji Tuhan. Ayat yang pertama, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Jadi saya yakin sekali bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita waktu memuji Tuhan, kita tidak hanya menggunakan akal logika kita, tetapi juga dengan perasaan kita. Maka saya yakin sekali setiap bunyi, setiap suara yang Tuhan berikan kemampuan manusia untuk menciptakannya, semuanya boleh dipakai untuk memuji nama Tuhan. Sehingga ada satu hubungan yang paling esensial ketika kita menaikkan sebuah pujian dengan kondisi kejiwaan kita. Oleh karena itu kita membahas bagian ini, karena jangan sampai kita pada waktu ngomong sedang memuji Tuhan, padahal kita sedang memuji diri kita sendiri. Kita hanya merasakan kepuasan di dalam diri kita, tetapi kita tidak menemukan Tuhan di dalam setiap pujian, setiap lagu yang kita naikkan kepada Tuhan, alih-alih untuk Tuhan, tapi sebenarnya kita sedang memuaskan hasrat psikologi kita, dan kita mencoba untuk menemukan sebuah jawaban melalui pujian, hanya sekedar supaya aku mendapatkan sesuatu dari apa yang aku lakukan, dan kita tidak sedang memuji nama Tuhan dengan sungguh. Wait, mungkin Anda berpikir, memang nggak boleh ya mendapatkan sesuatu daripada Tuhan? Tentu saja boleh, tetapi itu bukan yang utama dan terutama. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan Dia dan untuk menikmati Dia. John Piper pernah mengatakan demikian, God is most glorified when we are satisfied in Him. Ketika kita puas di dalam Dia, bukan puas di dalam lagu itu sendiri, bukan puas pada waktu kita memuji nama Tuhan, tetapi kita perlu mengenal, memahami Tuhan, dan di dalam Tuhanlah kita bisa puas. Maka jangan beriman pada iman, tapi berimanlah kepada Tuhan yang memberikan iman itu kepada kita. Mostly dari semua percakapan yang saya lakukan bersama dengan Billy dan Ibu Dian tentunya. Ibu Dian, oh ya by the way, Bu Dian adalah seorang rekan kita yang lulus dari Singapore Bible College untuk musik gereja. Dia sampai grade master, men, itu luar biasa. Belajar tentang, itu ngapain aja ya di sekolah, belajar notasi, nyanyi. Tapi by the way, anyway, busway, kita juga percaya bahwa Tuhan mengaruniakan kemampuan intelijensi, ya, kognitif untuk menggali, mengeksplor, mengelaborate apapun yang ada di dalam dunia ini supaya kita bisa menemukan apa yang sejati, yang sesungguhnya kita layak, yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Oke, seperti yang aku tadi udah bilang, mostly aku setuju banget ya dengan apa yang kita percakapkan dengan Billy dan Budian. Ya, beberapa hal yang berkaitan dengan misalnya ya, Billy sempat mention bahwa syair is everything, karena memang benar banget, karena suara itu adalah jenis yang netral. Tapi sekali lagi memang perpaduan suara atau harmonisasi itu tidak netral. Karena do sama dengan C 135 itu di agama apapun, keyakinan apapun, itu selalu akan sama bunyinya.
Tetapi ketika kita pakai chord C, lalu kita memilih untuk ke E minor atau ke A minor atau ke F atau ke G atau ke chord lainnya, maka itu sebuah pilihan. Memang betul terdengar mungkin tidak enak. Tetapi begitu kita bicara tentang aransemen lagu, semua hal bisa dilakukan mungkin di dalam sebuah lagu, supaya kadang-kadang kita hanya mencari lagu-lagu klasik yang lama ingin dibuat lebih kekinian, ingin dibuat lebih fresh. Padahal sebenarnya ada satu pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah lagu. Nah, kadang-kadang kita tidak pernah memikirkan hal itu, bukan? Yang penting menyentuh hati, yang penting menggugah emosi. Tetapi kita tidak menemukan kebenaran di dalam setiap pujian yang kita naikkan. Memang betul, men. Motif kita yang pertama adalah hati kita yang sungguh-sungguh rindu akan Tuhan. Maka orang yang sungguh-sungguh rindu akan Tuhan akan mencari tahu apakah pujian, apakah lagu yang dinaikkan, yang dinyanyikan, itu sungguh-sungguh boleh menyatakan akan kebaikan tentang Tuhan yang sesungguhnya, atau hanya sekedar untuk antroposentris atau diri kita sendiri. Lirik itu penting banget. Yep. Tetapi suka atau tidak suka, musik atau notasi atau aransemen akan mengambil pengaruh dan dampak dong di dalam sebuah lagu pujian. Contoh misalnya, aku pernah masuk dalam sebuah gereja yang wah banget, men. Gerejanya besar, alat musiknya luar biasa, sound systemnya sangat luar biasa, WL-nya luar biasa, semuanya profesional banget. Tetapi masalahnya adalah waktu aku datang ke dalam gereja tersebut, aku nggak bisa nyanyi apapun. Kenapa? Satu, suaranya terlalu keras. Aku bahkan nggak bisa mendengar suaraku sendiri. Yang kedua adalah terlalu banyak improvisasi. Sehingga pada waktu aku mau menyanyi, tiba-tiba sudah interlude. Waktu aku mau mengulang bait yang pertama, tiba-tiba overtone. Dan aku untuk mencari nadanya yang pas saja sudah kesulitan. Mungkin bagi orang-orang yang sudah mahir, itu mudah sekali. Tapi bagi kita, orang awam, kita akan sangat sulit mengikuti lagu yang akan dinyanyikan. Apalagi kalau lagunya lagu baru dan sangat asing. Kita hanya datang ke dalam gereja seperti seorang penonton atau pengunjung yang sedang menikmati sebuah konser. Padahal, kalau kita melihat filosofi tentang gereja, aku dan paduan suara dan WL dan tim band adalah satu tim. Untuk apa? Memuji nama Tuhan. Maka kita harus memahami mereka yang sedang melit atau memimpin sebuah pujian merepresentasikan orang yang sebenarnya membawa kita semua untuk datang memuji nama Tuhan. Maka saya yakin sekali bahwa pelayanan musik dalam gereja bukan untuk show off, bukan untuk memamerkan sesuatu, tetapi sesungguhnya untuk membawa kita semakin hari semakin mau mengenal Tuhan dan hati kita mau memuji Tuhan dengan sungguh. Pernah dengar gini gak sih, ada orang mau ngomong, aduh ibadahnya sepi banget, rasanya tuh ya nggak ngangkat. Jadi menjadi pertanyaan, emang apanya yang diangkat, bro? Emang ada sesuatu yang diangkat? Pada waktu kita menaikkan pujian, memang betul sih, kita menaikkan pujian dan mengangkatnya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita yang menentukan sebuah pujian atau sebuah ibadah itu ngangkat atau tidak ngangkat, hanya berkaitan dengan apa yang aku suka, menjadi masalah. Belum lagi pada waktu kita datang ke gereja, hati kita nggak siap. Ada banyak pergumulan mungkin yang kemudian tidak lagi terjawab dan kita tidak lagi fokus di dalam sebuah ibadah. Jadi elemennya terlalu banyak. Kita tidak akan bahas semuanya, tetapi ada dua hal yang kita bahas bersama dengan Billy dan Budian tentunya di dalam bagian ini. Kalau memang sebuah lagu adalah pesan yang harus disampaikan kepada kita sehingga kita bisa mengenal dan mengasihi Tuhan, maka pada saat yang sama kita harus menyadari dan memahami bahwa setiap manusia tentu tidak hanya lepas dan netral begitu saja. Setiap manusia akan terkait erat dengan sebuah budaya di mana dia berangkat dan dibesarkan dan kemudian dia memahami telinganya dengan jenis-jenis musik tertentu. Nah, dalam percakapan dengan Budian sempat mention tentang hal ini, yaitu ketika kita belajar untuk memahami lagu-lagu teman-teman kita, saudara kita di Papua, di Sumba, yang kemudian akan sangat sulit dengan telinga kita. Karena kita terlalu biasa dengan lagu-lagu yang memang diimpor dari barat. Sehingga do, re, mi, fa, sol, la, si, do, chord, bahkan lagu-lagu irama, apa bunyi-bunyian itu terlalu sangat sederhana buat kita pahami ketika kita sering mendengarkannya. Tetapi bagi beberapa orang yang ada di suku-suku terasing, ada suku-suku yang mungkin jauh dari dunia barat yang memang musik-musiknya adalah musik tradisional, kadang-kadang kita nggak bisa menentukan mana bagus, mana yang nggak bagus. Oleh karena itu guys, di dalam video ini saya mengajak kita untuk tidak menghakimi satu dengan yang lain, karena setiap orang mempunyai kultur yang berbeda. Sehingga untuk memahami sebuah lagu itu bisa diterima atau tidak bukan hanya sekedar bunyi, tidak hanya sekedar syair, tetapi bagaimana kita
melihat harmoni di dalam sebuah kebudayaan itu menjadi bagian yang penting yang tidak bisa terpisahkan di dalam hidup manusia. Makanya gue yakin banget kenapa Alkitab itu Tuhan izinkan, bahkan Tuhan kehendaki untuk diterjemahkan di dalam berbagai macam bahasa. Anda tahu kenapa? Karena setiap bahasa itu lebih bisa dimengerti dan dipahami ketika kita mengatakan Yesus mencintai saya, ketika kita mengatakan Yesus mati menebus dosa saya, bangkit dan naik ke surga. Maka di dalam bahasa suku tersebut, di dalam budaya tersebut kita bisa memahami bagaimana Tuhan begitu dekat. Anda bisa membayangkan kalau orang itu membaca Alkitab semuanya versi bahasa Indonesia. Bahkan di suku-suku pedalaman kita ajarkan bahasa Indonesia demi supaya bisa membaca Alkitab. Enggak gitu dong. Kita justru harus menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa suku mereka. Dan ini yang diajarkan Tuhan ketika Tuhan itu berinkarnasi. Tuhan yang adalah, Yesus yang adalah Tuhan itu mau menjadi manusia. Kenapa dia nggak jadi Tuhan saja lalu membawa manusia semuanya untuk mengenal dia? Tidak demikian, justru dia menjadi manusia. Dia ingin dekat, dia ingin berelasi. Maka itu adalah sebuah makna tentang pujian. Pujian yaitu tentang relasi. Dan relasi dimulai dari sebuah pengenalan. Maka pengenalan tanpa pengalaman adalah sebuah kebohongan. Dan pengalaman tanpa cinta kasih hanyalah omong kosong. Gak ada artinya. Maka pada waktu kita belajar untuk memuji nama Tuhan, yang lebih utama, yang penting untuk kita pahami adalah bagaimana musik menjadi alat atau sarana kita bisa mengenal Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Makanya setiap lagu harus biblical. Jangan sampai sebuah lagu itu hanya dinyanyikan untuk sekedar memuaskan hasrat kita, yaitu tentang berkat, tentang mujizat, tentang doa yang memberikan sebuah kelepasan dan lain sebagainya. Sorry ya, aku bukan nggak percaya semua hal itu guys. Tetapi kalau semua lagu hanya antroposentris, hanya kepada kita, apakah itu sebuah pujian? Jangan-jangan kita menjadikan diri kita sebagai Tuhan, dan pada waktu kita memuji Tuhan, alih-alih kita memuji Tuhan, kita justru memuji diri kita sendiri dan mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Ingin gak sih ada orang ngomong setelah gua nyanyi, gua rasanya plong, gua rasanya lepas. Oke, psikologi sih begitu. Tetapi apakah itu mendorong kita untuk mencari kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab? Atau hanya sekedar kita memuaskan hasrat kita dengan memuji Tuhan, lalu menangis, menggugah emosi kita, lalu berhenti sampai di sana? Enggak. Harusnya tidak demikian. Di dalam perbincangan saya dengan Billy Simpson dan Budian juga kita mention tentang bagaimana karya. Kita juga mention tentang sebuah lagu, karyanya dengan penciptanya. Anda bisa langsung mendengarkan apa yang menjadi masukan dari Billy Simpson dan juga apa yang menjadi masukan dari Budian. Tetapi buat saya pribadi, personally adalah ketika kita bicara tentang sebuah musik, memang betul musik diciptakan dari Tuhan, untuk Tuhan, dan oleh Tuhan. Kita hanya menjadi the vessel, hanya menjadi tanah liat yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Tetapi percaya atau tidak, aspek tidak hanya vertikal tetapi juga horizontal. Pada waktu kita bicara sebuah karya yang memang sudah menjadi milik Tuhan, tapi pada saat yang sama kita harus menghargai bagaimana sistem yang ada, etika dan pastoral yang ada di sekelilingnya. Apa sih maksudnya? Ketika kita ngomong sebuah karya itu untuk Tuhan dan dari Tuhan dan punya Tuhan, pada saat yang sama kita harus menghargai Tuhan dengan cara menghargai sang penciptanya dong. Bener gak sih? Karena kita nggak mungkin lalu kemudian alih-alih untuk sekedar memuji nama Tuhan dan lagu ini adalah punya Tuhan, lalu kita mengcover lagu tersebut, membuat sebuah album, lalu kita jual untuk kepentingan benefit profit kita sendiri. Atau mungkin ada beberapa gereja yang kemudian merasa syairnya kurang cocok dan mengganti-ganti syairnya. What? Itu bukan punya kamu. Memang betul itu punya Tuhan, tetapi Tuhan menggunakan sang pencipta lagu. Diberi hikmat untuk menciptakan lagu itu, maka harus ada hak cipta. Karena hak cipta adalah satu bagian yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa saling memahami, saling mengerti, saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau kita nggak bisa menghormati yang kelihatan, gimana mungkin kita bisa menghormati Tuhan yang nggak kelihatan? Betul nggak? Orang yang menciptakan lagu jatuh dalam dosa. Orang yang menciptakan lagu beralih menjadi LGBT, penganut LGBT maybe. Mungkin yang ekstrimnya pencipta lagu yang murtad, tidak lagi jadi Kristen. Pertanyaannya, lagunya masih bisa dipakai nggak? Karya dan penciptanya nggak bisa dilepasin, memang betul. Tapi pada saat yang sama,
pada waktu kita sedang memuji nama Tuhan, kita harus percaya bahwa lagu dipakai oleh Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi dirinya sendiri. Sejauh syair, notasi, dan harmonia semuanya adalah bagian kebenaran, maka kita percaya bahwa tidak ada satu manusia pun yang begitu sempurna, yang tanpa dosa dan cacat, sehingga Tuhan gak bisa pakai dia untuk menyatakan kemuliaannya. Berapa banyak sih tokoh di Alkitab ya, yang sebenarnya gak pernah percaya Tuhan, tetapi Tuhan pakai. Yes, Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan dan rencananya melalui orang yang berdosa seperti ini. Betul memang di dalam aspek sosial, pada waktu kita tahu penciptanya itu lalu melakukan sesuatu dosa yang sangat menjijikkan dan menajiskan, kita bisa menjadi batu sandungan. Kita bisa menjadi tersandung. Maka ada banyak pilihan, kembali kepada Anda. Tetapi kalau kita percaya bahwa setiap orang bisa dipakai oleh Tuhan, maka kita sadar dan yakin bahwa hanya orang yang bisa mengenal dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang itu bisa menciptakan sebuah lagu pujian yang indah bagi Tuhan. Kalau ada orang yang kemudian jatuh dalam dosa, saya yakin tidak ada satu orang pun, bahkan tokoh Alkitab di dalam Alkitab pun yang tidak pernah jatuh di dalam dosa. Tapi kita yakin bahwa orang yang berdosa seperti ini dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan kitab suci dengan inspirasi daripada Roh Kudus. Kalau teman-teman sekalian ada yang nggak setuju apa setuju, silakan tinggalkan komen Anda di bawah ini dan kita bisa berdiskusi kemudian untuk kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain tentunya. Sebelumnya jangan lupa untuk pencet tombol like, lalu share video ini sebanyak mungkin dan subscribe channel YouTube ini supaya kita bisa mendapatkan video-video berikutnya. Demikianlah penjelasan tentang wawasan musik gereja. Saya yakin gak mungkin dengan singkat sedemikian, tetapi kita lebih bisa cerdas, dan saya yakin bahwa iman yang sejati akan selalu mengeksplorasi, mengelaborasi sebuah kebenaran supaya kita tahu bagaimana caranya kita bisa memberi yang terbaik bagi Kristus Tuhan kita yang sudah lebih dahulu memberikan nyawanya demi penebusan dosa-dosa kita sehingga kita punya relasi dengan Tuhan. Pengenalan tanpa pengalaman adalah sebuah kebohongan. Pengalaman tanpa cinta kasih hanyalah omong kosong. Pujian yang sesungguhnya adalah iman yang sudah teruji di dalam kita menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Saya Joy Manik, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Goodbye.